Selamat pagi teman-teman. Kita persiapan mau ke titik kumpul. Hari ini kita akan riding ke Sulawesi Tenggara. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sekarang jam 5.54, ini jam di dashboard belum saya sesuaiin, kemarin habis ganti aki. Kita akan siap-siap menuju titik kumpul di Bukit Baruga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi bersama The Pradiptas, dan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk riding dan berpetualang ke Sulawesi Tenggara. Ikuti terus cerita perjalanan di video kali ini ya teman-teman. Sekarang ini saya dalam perjalanan menuju ke titik kumpul di perumahan Bukit Baruga yang berada di daerah Antang. Jadi kita nikmati dulu jalanan kota Makassar di pagi hari yang sudah mulai ramai dengan aktivitas masyarakat. Oke, sekarang saya sudah sampai di perumahan Bukit Baruga. Dan kami akan bertemu di Masjid Raya Bukit Baruga yang berada di depan perumahan. Setelah semua peserta berkumpul, kami pun melakukan briefing dan doa bersama agar perjalanan kami diberi kelancaran, kemudahan, dan keselamatan. Setelah briefing dan doa bersama, kami pun mulai gas teman-teman. Tujuan kami adalah Pelabuhan Bajoe yang berada di Kabupaten Bone. Kami mengambil rute lewat jalur belakang, tidak lewat jalan poros karena menghindari kemacetan di pagi hari. Jadi dari Bukit Baruga kita ambil jalur menuju Waduk Nipa-Nipa, kemudian lanjut nanti tembusnya di Jembatan Besi di dekat Taman Nasional Bantimurung. Dan ternyata pemandangan pagi hari di jalur ini lumayan keren teman-teman. Kita nikmati dulu pemandangannya, nanti akan saya lanjut lagi sesampainya di Jalan Poros Bantimurung. Oke teman-teman, sekarang kami sudah sampai di jalan tembusnya, yaitu Jalan Poros Bantimurung. Jalan Poros ini menghubungkan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, atau biasa juga ada yang menyebutnya dengan jalur Camba karena melewati daerah Camba. Saat ini kami sudah sampai di gerbang masuk Taman Nasional Bantimurung. Om Heru dan Om Anto rencananya akan join di sini. Setelah seluruh peserta lengkap, kami pun lanjut menuju ke jalur Camba. Nah, saat ini kami sudah sampai di Jembatan Layang Camba, atau biasa orang-orang menyebutnya dengan Kelok Sembilannya Sulawesi Selatan. Jalur Camba ini teman-teman, pada saat video ini dibuat, itu sedang ada proyek pekerjaan jalan.
Jalur ini cukup krusial karena menghubungkan antara Kabupaten Bone dengan Kabupaten Maros dan lanjut ke kota Makassar. Dan juga rute terdekat untuk menyeberang ke Sulawesi Tenggara adalah lewat Pelabuhan Bajoe yang terletak di Kabupaten Bone, teman-teman. Jalur Camba ini sebelumnya dikenal sangat menantang, teman-teman, karena jalannya yang sempit, kemudian banyak terdapat tebing-tebing batu dan juga jurang di jalur ini. Tapi nantinya apabila jalanan sudah selesai diperlebar, pasti transportasi akan lebih lancar lewat di sini, baik itu transportasi orang maupun logistik. Oh, truk 3/4 masih bisa. Antri ya di atas. Oh ya, kalau teman-teman dalam waktu dekat berencana akan lewat jalur di sini, saya sarankan untuk rajin-rajin mengecek update kondisi jalanan di jalur Camba ini ya teman-teman. Karena biasanya di jalur ini diberlakukan juga jam buka tutup. Selain itu, karena jalanannya yang sempit, kadang-kadang jika ada kendaraan besar atau truk yang bermasalah, maka berpotensi menimbulkan kemacetan yang sangat panjang. Hati-hati, ada minta bonceng. Karena jalur ini melewati hutan lindung, maka tidak jarang kita akan menjumpai monyet-monyet hutan yang turun ke pinggiran jalan. Tapi perlu diingat teman-teman, ada rambu-rambu larangan memberi makan karena mereka adalah satwa liar yang dilindungi. Ambil kiri ya, jangan nyelonong dulu. Ambil kiri. Karena tidak semua peserta tadi sempat sarapan sebelum berangkat, maka rencananya kami akan break pertama sekaligus mencari sarapan setelah lewat jalur Camba ini teman-teman. Nah sekarang kita nikmati dulu rute dan pemandangan di sekitar jalur Camba ini ya. Akhirnya kami tiba di rest area dan rumah makan Jabal Nur. Kami akan break pertama di sini sekaligus sarapan ya teman-teman, supaya tidak kehilangan harapan. Setelah selesai istirahat dan sarapan, perjalanan pun kami lanjutkan kembali teman-teman. Sekarang ini sudah sekitar jam 9 lewat. Jarak ke Pelabuhan Bajoe masih ada sekitar 97 km lagi. Waduh, kami harus agak buru-buru nih karena diinformasikan tadi bahwa kita harus standby di Pelabuhan Bajoe paling terlambat jam setengah 12 siang. Di tengah perjalanan, kami menjumpai ada truk yang hampir masuk ke jurang, teman-teman. Sepertinya karena muatan full dan tidak kuat menanjak, sehingga mundur dan tersangkut di pinggir jurang. Sepertinya ngeri-ngeri sedap juga kalau kita lewat di sini pas musim hujan ya teman-teman. Karena saya lihat di pinggir jalan itu banyak material-material batu maupun batang-batang pohon yang berserakan. Entah itu karena proyek atau karena tanah longsor. Yang jelas teman-teman harus waspada ya kalau lewat di sini pada saat hujan.
Oke, sekarang kita lanjut dulu menuju ke Pelabuhan Bajoe di Kabupaten Bone ya teman-teman. Singkat cerita, akhirnya kita tiba di Pelabuhan Bajoe teman-teman. Yes, Pelabuhan Bajoe. Jatuh, holdernya longgar. Kita menyusuri jalan pelabuhan menuju ke loket feri penyeberangan menuju Kolaka. Di percabangan ini kita ambil jalur yang kiri ya teman-teman. Yang kanan itu menuju ke pelabuhan rakyat. Kemudian di pertigaan kita belok ke kanan menuju ke loket penyeberangan feri. Informasi buat teman-teman, sekarang ini untuk pembayaran feri penyeberangan itu menggunakan aplikasi Ferizi ya teman-teman. Di loket juga ada petugas yang siap membantu apabila kita mengalami kesulitan pada saat pemesanan atau pembayaran. Alhamdulillah kita tiba tepat waktu teman-teman. Jadi masih sempat istirahat sebentar dan tidak terburu-buru naik ke dalam feri. Kasih Pak. Akhirnya kami diarahkan untuk masuk ke dalam feri. Selalu ada sensasi tersendiri ya teman-teman pada saat kita menyeberang menggunakan feri. Antara excited dan khawatir, terlebih karena saya tidak bisa berenang. Kalau teman-teman gimana? Apakah punya pengalaman menyeberang menggunakan feri juga? Setelah parkir motor, kami diminta untuk naik ke dek penumpang. Tapi nanti kita disuruh turun lagi untuk mengatur posisi parkir, karena posisi parkir yang sekarang bukan posisi final. Teluk Bone. Di dek kendaraan tadi, kami ditawari untuk upgrade ke kamar teman-teman. Kami pun mengiyakan karena perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 9 jam menuju ke Kolaka. Jadi kita upgrade. Kebetulan bisa kita pakai kamar ABK. Tidak lama setelah beres-beres barang, kami pun dipanggil untuk memindahkan parkir motor kami teman-teman. Di dalam kapal tidak bisa sembarang ya kita meletakkan parkir karena harus dihitung distribusi bobot dan keseimbangannya. Sesuai jadwal, sekitar jam 1 siang kita pun mulai bergerak meninggalkan dermaga Pelabuhan Bajoe teman-teman. Pintu
Palka sudah ditutup, siap-siap berangkat menuju ke Kolaka. Kapal feri perlahan bergerak meninggalkan dermaga. Artinya 9 jam lagi kita akan mengarungi Teluk Bone. Karena capek rebahan terus di dalam kamar, terkadang saya pun keluar untuk menghirup udara segar. Sekarang sudah hampir jam 4 sore. Berarti sudah 3 jam perjalanan. Kami pun menghabiskan waktu dengan bercerita ngalor ngidul. Topiknya macam-macam, mulai dari bahas pengalaman touring sampai membahas rute touring berikutnya. Padahal yang ini aja belum finish ya teman-teman, tapi ya begitulah. Di waktu sunset, saya pun sengaja keluar ke dek untuk mengabadikan momen matahari terbenam teman-teman di waktu senja. Tapi sayangnya tertutup awan. Hanya siluet warna keemasan saja yang tampak. Setelah sekitar 9 jam mengarungi Teluk Bone, akhirnya kami pun sudah dekat dengan pelabuhan tujuan di Kolaka. Lampu-lampunya udah kelihatan. Itu udah deket tuh, dermaganya tuh. Kami pun turun ke dek kendaraan untuk menata lagi barang-barang yang kami bawa naik ke atas dan mempersiapkan motor untuk keluar dari kapal. Persiapan bongkar. Perlahan-lahan pintu Palka mulai terbuka. Penumpang yang lain pun sudah bersiap-siap mengantri untuk keluar dari kapal. Setelah turun dari kapal dan keluar dari pelabuhan Kolaka, tujuan pertama kami adalah mengisi perut teman-teman. Di daerah yang pantai itu. Ada yang bakar situ. Di mana? Bagian sini dekat sini. Oh ya udah, coba aja. Siapa tahu masih buka. Saat ini sudah lewat dari jam 10 malam, sehingga sudah banyak tempat makan yang tutup teman-teman. Tapi akhirnya kita ketemu nih penjual sari laut yang masih buka di malam hari. Kami pun makan dengan lahap teman-teman. Harap dimaklumi karena memang terakhir kami makan itu di siang hari. Dan sekarang ini sudah lewat dari jam makan malam yang normal. Nah setelah ini kami akan langsung menuju ke penginapan untuk beristirahat di Hotel Sultan Raja Kolaka. Hotel Sultan Raja. Akhirnya sampai juga di hotel. Alhamdulillah teman-teman, kita finish di hari pertama ini tanpa ada kendala suatu apapun. Sekarang waktunya kita beristirahat dan bersiap untuk esok hari perjalanan dari Kolaka menuju ke Kendari. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.